Halo, selamat sore Tribuners. Ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update. Hari ini edisi hari Senin, 8 Februari 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Pada informasi pertama kali ini, Tribuners Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata alam ke Kabupaten Sambas. Jika Tribuners berkunjung ke Kabupaten Sambas, akan lebih lengkap jika berkunjung ke Danau Sebedang. Danau Sebedang terletak di Desa Sempalai, Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Danau Sebedang sendiri memiliki luas 63,4 hektar atau seluas 1 km persegi yang dikelilingi oleh perbukitan dan juga hutan. Bagaimana keindahan di sana akan disampaikan rekan kami, Imam Maksum. Halo, selamat sore, rekan Imam. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Imam bisa Anda sampaikan seperti apa objek wisata dari Danau Sebedang ini? Baik, rekan Mufti dan juga Tribuners yang ada di rumah, berkunjung ke Kabupaten Sambas akan lebih lengkap jika kita mengunjungi Danau Sebedang yang terletak di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Objek wisata Danau Sebedang merupakan objek wisata alam yang memiliki daya tarik pesona air danau dan juga dikelilingi oleh hutan dan perbukitan yang tentu saja memiliki keasrian dan kealamian alam itu sendiri. Objek wisata ini terletak 20 km dari ibu kota Kabupaten Sambas, atau jika kita tempuh dari ibu kota Kabupaten Sambas berjarak atau memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, begitu sampai di Kecamatan Sebawi, dari jalan raya, kita akan masuk ke jalan kampung yang berjarak kurang lebih 1 km ke objek wisata Danau Sebedang. Nah, tidak perlu memakan waktu lama, hanya sekitar 1 km dari gerbang kita akan sampai ke objek wisata Danau Sebedang. Danau Sebedang ini memiliki luas sekitar 63,4 hektar yang masih memiliki kejernihan air dan yang itu unik. Di dalam atau di tengah-tengah Danau Sebedang memiliki gugusan pulau yang disebut oleh masyarakat di sana yaitu Pulau Panjang. Ketika kita lihat, bentuknya hampir mirip dengan Danau Toba yang ada di Sumatera Utara, namun Danau Sebedang ini hanya lebih kecil dari Danau Toba. Dan di tepi danau terdapat banyak kafe dan juga banyak arena-arena atau area-area bersantai seperti meja dan kursi. Dan juga untuk tribuners atau pengunjung yang ingin datang dan bermalam bisa di Danau Sebedang, karena di objek dan wisata Danau Sebedang menyediakan berbagai macam penginapan atau homestay yang siap menjamu para pengunjung yang ingin bermalam. Dan uniknya juga di objek wisata Danau Sebedang akan lebih asik apabila pengunjung bisa bermalam dan menikmati santapan-santapan ikan air tawar di Danau Sebedang. Mufti. Baik, terima kasih rekan Imam dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Dan Tribuners masih tentang wisata alam, ada wisata pemandian alam Salupajang di Desa Bate Tangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, yang menjadi pilihan liburan akhir pekan. Wahana dan juga fasilitas disediakan lengkap oleh pengelola, mulai dari wahana outbound, flying fox, dan berbagai kolam renang ukuran anak kecil dan juga dewasa ada di sana Tribuners. Tempat ini pastinya juga cocok jadi wisata keluarga karena memang orang dewasa
hingga anak-anak ini bisa menikmati fasilitas yang tersedia. Dan lengkapnya akan disampaikan oleh Kamarudin dari Tribun Sloga. Halo, selamat sore Kamarudin. Selamat sore rekan Mufti di studio. Baik, rekan Kamarudin, bisa Anda jelaskan terkait dengan wahana dan juga fasilitas apa saja yang disediakan di sana, Kamarudin? Ya, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa wisata permandian alam Salupajaan ini terletak di Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit dari kota Polewali Mandar atau kota Polman ke wisata alam Salupajaan ini. Di Desa Batetanga sendiri memiliki 6 wisata, termasuk yang menjadi perhatian pengunjung adalah Salupajaan sendiri. Ketika kita memasuki area Desa Batetanga, kita akan diperlihatkan pemandangan yang sejuk dan asri. Selain itu, ketika memasuki wilayah wisata alam Salupajaan sendiri, pertama yang kita lihat adalah tugu durian itu sendiri, karena Desa Batetanga terkenal dengan buah durian yang melimpah. Selain itu, wahana yang disediakan di wisata Salupajaan ini beragam, Tribuners. Salah satunya adalah kolam berenang untuk ukuran anak-anak. Ada 4 kolam renang untuk anak-anak. Yang kedua, 3 kolam renang untuk ukuran dewasa. Ada 1 kolam renang untuk kedalaman 3 meter. Selain kolam renang itu, pengelola wisata Salupajaan juga memanjakan pengunjungnya dengan wahana permainan flying fox. Selain flying fox, ada juga perahu bebek yang disediakan dan sepeda gantung. Fasilitas yang disediakan oleh pengelola itu ada masjid bagi pengunjung yang hendak melaksanakan ibadah. Selain itu dilengkapi dengan toilet atau kamar mandi yang disediakan. Jadi bagi Tribuners dimanapun berada, tidak lengkap rasanya kalau ke Polewali Mandar tidak mampir dan menikmati wisata alam Salupajaan. Begitu rekan Miftah. Baik, rekan Kamarudin, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, rekan Kamarudin. Nah, setelah tadi ada wisata alam, kali ini saatnya kita berkuliner, Tribuners. Nah, di liburan ke Solo, ini kurang afdol rasanya jika belum berburu kuliner. Jika Tribuners ini sedang mencari tempat wisata kuliner enak di Solo, bisa sesekali mampir ke Omah Selat. Lokasi tempat makan ini ada di Jalan Gotong Royong nomor 13, Jagalan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, Omah Selat ini menawarkan menu selat dengan berbagai varian yang menggiurkan. Ada selat gelantin hingga berbagai macam selat lain yang menjadi favorit. Nah, bagaimana kelezatan yang ditawarkan? Dan ada informasi dari rekan kami, Nurul, dari Tribun Travel. Selamat sore, Nurul. Iya, Mufti. Baik, Nurul, bisa Anda jelaskan terkait Selamat dengan sore, Mufti. Baik, Nurul, bisa mendengar suara saya? Halo, Nurul? Bisa, Mufti. Ya. Baik, Nurul, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk lokasi serta operasional dari Omah Selat Solo ini? Baik, Mufti. Omah Selat Solo ini berada di Jalan Gotong Royong nomor 13, Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, Omah Selat Solo ini sering sekali jadi tujuan wisata kuliner para wisatawan, terlebih bagi mereka yang ingin mencari rekomendasi menu makan siang. Jadi, Omah Selat Solo ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore, Mufti. Baik, Nurul. Lalu untuk konsep dan juga menu favorit yang ditawarkan di sini, ini seperti apa, Nurul? Halo, Nurul?
Halo, rekan Nurul. Halo, Mufti. Baik, Iya, Mufti. Nurul. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk konsep dari Omah Selat ini dan menu favorit yang ditawarkan di sana seperti apa, Nurul? Iya, Mufti. Sebenarnya banyak pengunjung yang mengatakan jika Omah Salat Solo ini mengusung konsep yang horor, ada juga yang bilang kalau Omah Salat Solo ini mengusung konsep kejawen atau unik lainnya. Tapi setelah saya bertemu dengan ownernya, ternyata Omah Salat Solo ini mengusung konsep unik di mana si bapaknya pemilik Omah Salat Solo ini memiliki hobi mengumpulkan koleksi barang antik. Jadi ini lokasinya ini menggunakan rumah pribadi di mana barang-barang antik milik pemilik Masalah Solo ini dikeluarkan untuk spot atau pajangan saja, tidak untuk dijual. Jadi ini masih lebih cenderung ke estetik, mengusung tempat yang estetik dan membuat nyaman para pengunjung. Kemudian di Oma Salat Solo ini juga menawarkan menu favorit. Di antaranya ada salad segar dan juga salad iga bakar. Untuk salad segar ini kuahnya cenderung encer dan juga berwarna lebih kecoklatan, sedangkan untuk kuah salad iga bakar sendiri ini kuahnya sedikit pekat dan juga warnanya kuahnya itu agak terang, Mufti. Baik, Nurul. Terima kasih atas informasi Anda dan Tribuners. Rekan kami Nurul juga sempat melakukan wawancara dengan Heru Supoco, yang merupakan salah satu pemilik dari warung Omah Selat Solo. Berikut informasinya. Kenapa kita buka yang berhubungan dengan selat, salah satunya seperti itu. Memang dulu basic awalnya sebetulnya kita kan ini bisnis keluarga. Jadi dulu memang bapak sama ibu itu usahanya di bidang daging sapi, dari tempat usaha untuk restoran lah, seperti itu, resto. Kebetulan rumah kita ini memang dari dulunya memang seperti ini, jadi bentuknya memang agak unik, jadi kayak kertas dan sebagainya. Kebetulan bapak juga penggemar barang antik dan sebagainya, otomatis rumahnya juga agak antik. Kita mencoba untuk rumahnya aja lah, seperti itu. Akhirnya makanan bisa kita tampilkan, maksudnya dengan selat ini, sama mencoba untuk menampilkan rumah yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu cari tempat yang lain, kita di rumah sendiri aja lah. Pokoknya di konsep sama bapak. Kebetulan juga bapak sama ibu sebagai chefnya sendiri. Kebetulan memang semua ide itu sebetulnya dari bapak. Jadi ide untuk menampilkan kreativitas atau mungkin modifikasi, ya saya bilang modifikasi. Saya bilang itu modifikasi karena bisa dikatakan kita ngomongnya, karena kita ngomong modifikasi, seperti contohnya iga bakar. Iga bakar itu istilahnya turunan dari kuahnya, itu turunan dari selat segarnya. Jadi selat segarnya dibikin rasa yang lain juga. Kali ini ada wisata baru yang patut dikunjungi untuk Tribuners yang ada di kota Parepare. Namanya adalah Anjungan Cempai yang ada di Jalan Tanggul Cempai, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Anjungan ini mempunyai lebih banyak spot foto yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Tak hanya itu, di sana pengunjung dapat menyaksikan matahari terbenam di atas jembatan. Ada juga wahana bermain untuk anak-anak yang disediakan di sana. Hal ini pun menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu luangnya di Anjungan Cempai. Selain spot foto, juga sudah tersedia berbagai jajanan kekinian. Nah, untuk tahu bagaimana daya tarik yang ditampilkan dan juga ditawarkan di sana, ada rekan kami M. Yaumil dari Tribun Timur. Halo, selamat sore rekan Yaumil. Selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Yaumil, bisa Anda jelaskan apa keunggulan dari Anjungan Cempai ini? Ya, baik rekan Mufti. Seperti yang kita tahu bahwa Kota Parepare itu sedang menggenjot sektor pariwisatanya. Oleh karena itu, Anjungan Cempai merupakan salah satu andalan wisata yang baru saja diresmikan pada 1 Maret lalu, bertepatan dengan
hari ulang tahun Kota Parepare. Nah, iya, keunggulan daripada Anjungan Cempai sendiri yakni adalah masyarakat atau pengunjung baik luar Kota Parepare maupun masyarakat Kota Parepare bisa menyaksikan pemandangan matahari terbenam di Kota Parepare. Dan yang spesialnya dari Anjungan ini, dia ada jembatan yang dimana akan lebih indah pemandangan dari atas jembatan saat menyaksikan matahari terbenam. Dan juga di Anjungan Cempai ini mempunyai lebar atau luas 800 meter persegi. Olehnya itu otomatis masyarakat atau pengunjung bisa mempunyai banyak spot foto dan juga tempat-tempat menarik untuk menghabiskan waktu luang untuk bersantai saja. Seperti itu, rekan. Baik, rekan Yaumil. Lalu bagaimana untuk fasilitas yang ada di Anjungan ini dan bagaimana pendapat dari pengunjung terkait dengan fasilitas yang sudah disediakan, Yaumil? Oh ya, baik rekan. Jadi seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya bahwa di Anjungan Cempai ini juga sudah ada wahana bermain untuk anak-anak yang dimana di sini keluarga atau pengunjung yang bersama keluarganya bisa sangat betah dengan adanya fasilitas taman bermain ini. Selain itu juga di Anjungan ini sudah tersedia jajanan-jajanan UMKM yang berada di depan Anjungan. Olehnya itu masyarakat bisa lebih santai, nyaman menghabiskan waktu luang di Anjungan Cempai ini. Seperti itu. Dan dari wawancara kami di sana ada bersama remaja putri yaitu Prita dan Aisyah mengatakan bahwa di Anjungan Cempai ini sangat nyaman dan bagus untuk ditempati bersantai dan bercerita. Seperti itu, rekan. Baik, Tribuner. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa ada wawancara dari warga setempat bernama Prita dan Aisyah. Berikut informasinya untuk Anda. View-nya bagus ya, buat ngobrol-ngobrol santai gitu. Baru pertama datang sini atau sudah sering? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali. Iya. Kenalnya di mana biasa ini tempat? Sebenarnya direkomendasi sama senior sih. Oh. Kan karena ini kan libur panjang kan, jadi kayak nanya-nanya di mana tempat wisata di Parepare gitu. Dan direkomendasiin ke sini. Namanya siapa? Prita. Aisyah. Apa yang bisa dilakukan di sini? Bisa mungkin ngobrol santai ya ngobrol-ngobrol. Selfie juga ya. Ya, foto-foto sih. Sebenarnya yang paling penting tuh momennya sih. Baik, Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kali ini ada wisata yang ada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wisata tersebut yakni kolam retensi Boulevard. Selain menjadi lokasi wisata olahraga, kini juga menyediakan beragam kuliner. Pastinya ada tenan. Baik Tribuners, Anda masih menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ada Desa Wisata Tiwingan Lama atau Dewi Tilam di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang tak kehabisan potensi wisata. Salah satunya adalah Jalan Apung Alimpung Island. Wisata ini berkonsep homestay apung di permukaan Danau Riam Kanan. Memanfaatkan keindahan alam Dewi Tilam, pengunjung akan menikmati keindahan perbukitan Dewi Tilam yang mengelilingi Alimpung Island ini. Bagaimana lokasinya? Sudah ada rekan kami Milna Sari dari Banjarmasin dengan informasinya. Halo, selamat sore Milna. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Milna bisa Anda informasikan terkait dengan wisata ini seperti apa Milna? Iya, rekan Mufti, wisata Jala Apung Alimpung Island berada di Waduk Riam Kanan, Desa Wisata Tiwingan Lama atau biasa disingkat dengan Dewi Tilam yang berada di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wisata ini sendiri merupakan wisata homestay yang berada di permukaan Danau Riam Kanan, Kecamatan Aranio di Desa Tiwingan Lama. Dan wisata ini sendiri baru saja dibuka untuk umum oleh pengelolanya dan mendapatkan perhatian yang cukup besar oleh warga Kalimantan Selatan yang ingin mencoba wisata baru tersebut. Dan wisata ini sendiri bukan sekedar jala apung atau keramba ikan milik warga karena berkonsep homestay dan bisa disewa untuk pengunjung. Baik Milna. Lalu bisa Anda jelaskan terkait dengan fasilitas yang ada di sana dan bagaimana untuk mendapati jala apung di Alimpung Island ini? Iya, rekan Mufti, untuk mengunjungi Jala Apung Alimpung Island ini, pengunjung bisa datang ke Pelabuhan Riam Kanan di Desa Tiwingan Lama, Desa Wisata Tiwingan Lama atau Dewi Tilam, dan di sana pengunjung akan disambut oleh kapal-kapal milik warga yang disewakan untuk pengunjung, dan pengunjung bisa menaiki perahu atau kapal tersebut terlebih dahulu dan nantinya akan diarahkan agar diturunkan di Jala Apung Alimpung Island ini. Dan di sana ada banyak fasilitas
sekedar jala apung ikan atau keramba ikan. Di sana ada sopa empuk yang merupakan yang bisa menjadi tempat bersantai pengunjung. Selain itu juga ada spot foto bagi pengunjung sehingga bisa melakukan swafoto di Alimpung Island itu sendiri, dan juga ada fasilitas untuk melihat ikan koi yang dipelihara di keramba atau jala apung tersebut. Dan di sana juga ada camping, tepatnya di Alimpung Island yang berada tepat di sebelah lokasi jala apung Alimpung Island itu sendiri. Gitu rekan Mufti. Baik, rekan Milna. Terima kasih rekan Milna atas informasi Anda. Dan Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola Jala Apung Alimpung Island bernama Yusuf. Berikut informasinya untuk Anda. Jala Apung ini buat ternak ikan. Jadi ada beberapa ikan yang kita ternak, diantaranya nila, tapi mayoritas nira. Ada sebagian patin, ikan mas, ada juga ikan koi, dan sebagiannya ada ikan jenis-jenis kayak ikan mas yang memang ada ciri khas warna, itu kita budidaya. Pak, ini nih jala apung aja atau ada fasilitas lain, ada untuk tempat lain juga nih Pak? Selain jala apung, kita juga ada tempat buat santai sih ya. Tempat buat santai itu ada pondok, juga ada pondok, terus buat kalau misalkan ada teman-teman datang, keluarga, ada tempat bakar-bakaran. Itu aja sih tempatnya. Pak, ini ada pulaunya juga itu ya Pak, di sana itu Pak? Oh, kebetulan jala apung kita ini persis di depan apa? Di depan Pulau Alimpung. Orang kampung sini menyebutnya Alimpung. Alimpung nama desa yang ada di sini. Jadi kita sebut namanya Alimpung. Oh gitu ya. Jadi namanya Alimpung Island karena berada di sebelah Pulau Alimpung. Betul sekali. Persisnya di bawah Bukit Matan Keladan. Jadi kalau kita jalan ke Bukit Matan Keladan, dari atas puncaknya itu kelihatan persis di depan Alimpung itu keramba jala apung kita. Pak, ini ada apa aja nih Pak di sini Pak? Selain bisa mancing, ada apa aja? Oh iya, kebetulan sih sebenarnya konsepnya kita ini cuman jala apung, tapi oleh karena antusias kawan-kawan datang, keluarga datang, kita bikin fasilitas lain. Karena tempatnya memang strategis buat santai, buat healing kata orang, kata orang harus perkotaan. Kebetulan danaunya ini, tempat letaknya ini di daerah Teluk. Jadi kalau kita dari pelabuhan mau jalan arah terus tuh nggak kelihatan di sini, karena berada di posisi dalam Teluk. Jadi kita berpikir ke depan, saya dengan teman-teman saya berpikir bagaimana kalau kita membuat ini lebih menarik. Setidaknya orang datang ke sini bisa merasakan kenyamanan dan juga bisa merasakan nikmatnya berada di Alimpung. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada tempat nongkrong yang asyik di wilayah Lampung, Tribuners. Namanya adalah kaldi.id. Kaldi.id ini adalah suatu kafe yang tak menyediakan tempat yang instagramable. Dan namun di sana ini menyediakan makanan bergaya western. Walaupun makanan yang dijual ini bergaya western, tapi memang harga yang ditawarkan ini masih ramah di kantong. Tempat ini pastinya cocok buat Anda Tribuners yang ingin berkulineran dan juga menikmati sensasi makanan yang disediakan di sana. Bagaimana suasana dan juga makanan yang disediakan? Kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Husnu dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Husnu. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik Husnu, bisa Anda informasikan bagaimana nuansa dan juga suasana di Cafe Kaldi.id ini? Terima kasih rekan Mufti. Halo Tribuners, selamat sore semuanya. Nah, ini saya mau memberikan salah satu rekomendasi lagi untuk Tribuners yang baik di luar Lampung ataupun yang di Lampung yang membutuhkan rekomendasi tempat nongkrong asik ya, apalagi nuansa dan suasananya ini sangat instagramable banget, sangat kekinian banget gitu. Jadi ini cocok banget untuk Tribuners semua yang pengen nongkrong santai, out sama teman-teman
teman-temannya, sama keluarga, atau bahkan sama pasangan. Karena di sini nuansanya benar-benar nuansanya itu enak banget. Jadi mereka ada 2 area, ada area indoor dan juga ada outdoor. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini lumayan cukup banyak. Jadi Tribuners bisa memilih aja di area indoor ataupun outdoor. Nah, untuk dari nuansanya, mereka di sini memang nggak hanya dari makanan aja nih nuansanya yang memang western, tapi untuk suasana dan nuansanya juga di sini mereka memakai nuansa western, jadi instagramable banget dan cocok banget untuk Tribuners. Nah, kalau untuk makanannya sendiri sesuai dengan judul dan tagline kita, yaitu kita di sini mencicipi menu-menu western dan makanan-makanan favorit ya dari kaldi.id. Tentunya walaupun rasanya ini seperti western ataupun ke barat-baratan, tapi harganya itu dijamin lokal banget dan tidak menguras kantong. Nah, memang tujuannya juga sasarannya ke anak-anak muda zaman sekarang seperti itu, Mufti. Baik, Husnul. Lalu ketika Anda datang ke sana begitu, bagaimana untuk makanan yang disediakan di sana ini, menunya seperti apa? Dan bagaimana jika Tribuners ini ingin berkunjung ke sana, Husnul? Oke. Untuk menu sebenarnya banyak sekali menu-menu yang tentunya menjadi bestseller dari kaldi.id ini. Tak hanya ada makanan, di sana juga ada minuman seperti yang sudah dihidangkan dengan tim Tribun Lampung kemarin. Itu kita diberikan kesempatan untuk mencicipi sunrise gitu, nasi goreng yang mana di situ ada campuran dari nanasnya, terus juga ada beberapa sayuran-sayurannya, terus ada juga kita diberikan suguhan yaitu mencicipi menu salah satu andalan mereka, yaitu chicken sticknya ini yang memang itu salah satu menu bestseller dan andalan juga dari kaldi.id. Nah, untuk Tribuners yang ingin menyambangi dan ingin mampir itu bisa langsung saja klik di Google Maps-nya kaldi.id dan tepatnya ada di Antasari, berseberangan sekali dengan Universitas Tulang Bawang, seperti itu, Mufti. Baik, Husnul. Terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali, rekan Husnul. Baik, Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.